tes speedo mati, jarum tidak gerak, jadi blank ya. Speedo mati, cuman hidup lampu jarum, tapi jarum tidak gerak. Matikan. Oke, fix, mati. Dan ini hasil setelah diperbaiki. Sekarang kita tes nyalakan. Nah, speedo sudah kembali normal dan angka di LCD sudah muncul. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau membagikan cara mengganti IC controller ya. IC control dari speedometer Vario 125 yang all atau yang biasa kita sebut Tekno. Nah, sebelum kita memvonis IC-nya ini memang sudah rusak ya. Nah, teman-teman pasti sudah lihat video saya sebelumnya untuk cara pengecekan itu ada ya, sudah saya share. Untuk pengecekan awal itu kita harus cek dulu di area power supply ini ya. Jika di area power supply sudah aman, arusnya sudah ada arus 12 volt masuk ke sini ya, ke elko ini, kemudian masuk ke IC kaki sebelah sini, dan sudah mengeluarkan juga arus 5 volt ke sini, dan jalur ke IC, masuk ke IC EEPROM, kemudian juga masuk ke IC control ini. Itu juga sudah ada 5 volt semuanya ya. Nah, seperti video saya yang di awal tadi ya. Jadi speedonya ini awalnya datang memang dalam kondisi mati ya, cuman nyala lampu bagian sini. Nah, untuk lampu ini sudah saya ganti karena sebelumnya memang ini lampunya gosong ya. Jadi sudah saya ganti dan sudah nyala. Kemudian LCD nya juga ini sudah saya ganti, yang lamanya itu memang sudah mati ya. Nah, tapi kendalanya di sini LCD-nya itu tampil angkanya, cuman ada yang angka sebagian yang terputus ya. Dan untuk di bagian jarumnya ini tetap tidak mau bergerak, dan sudah saya coba juga ganti dengan jarum rotor yang baru ya. Jadi mesin rotor yang baru, nah yang ini sudah saya coba ganti pakai ini, stok saya ada, tetap tidak mau bergerak. Kemudian sudah saya ganti juga, saya punya speedo, nah ini saya punya speedo bekas. Nah, kalau ini masih normal ya, nyalanya masih, jarumnya masih bergerak, dan sudah saya coba pindahkan juga ke sini, ternyata tidak mau bergerak ya, bergerak cuman sedikit, kadang segini, kemudian diam di situ. Harusnya kan ketika kontak on atau pertama dinyalakan itu full ya, geraknya full, kemudian nanti kembali lagi ke nol. Nah, di sini saat saya coba pakai ini ya, apa ya namanya ini, biasa disebut ini rotor atau dinamo dari jarumnya ini, itu tidak mau kembali ya. Kadang stuck di tengah, kadang hanya goyang sedikit, kadang ada full tapi tidak mau kembali lagi ke bawah, cuman mentok di full. Nah, kadang seperti itu ya. Nah, akhirnya saya cek ulang lagi untuk jalur-jalurnya. Nah, saya cek semua kemungkinan ya, perkiraan saya kemungkinan ada jalur dari kaki ini yang kemudian ke kaki ini rusak atau terputus. Ternyata tidak ada. Oke, jadi di sini saya tes dulu pakai LCD lamanya ya. Nah, LCD sebelumnya. Kemudian ini untuk rotor kita kembalikan dulu ke sebelumnya ya, ke aslinya, yang apa saya copot lagi. Jadi kita tes untuk di awal sebelum kita melakukan pergantian ya. Kita pasang dulu jarumnya. Nah, kalau untuk lednya ini memang sudah saya ganti dengan warna blue S.
Kita coba kontak dinyalakan dan seperti ini, jarum tidak gerak, kemudian ini blank. Nah, sekarang kita coba ganti untuk bagian LCD-nya dengan yang baru. Ini LCD barunya, kita coba ganti dulu. Nah, ya. Nah, di sini untuk ke bagian ke belakang ini pas. Nah, ini ada lagi timbul. Nah, nanti kadang ini hilang lagi ya. Jadi kadang hilang, kadang timbul. Dan jarum ini juga kadang bisa gerak. Nah, ini hilang lagi. Jadi ini di kaki-kaki LCD, kalau kita cek menggunakan multitester itu seharusnya semua kaki ya, semua kaki di bagian sini. Mungkin agak silau ya. Nah, saya tutup dulu aja ya untuk LED-nya. Nah, jadi kita akan tes ya, ini sudah saya tutup. Kita akan tes untuk tiap kaki-kakinya ini. Ada sebagian kaki yang tidak mengeluarkan arus 2,5 volt ya. Ini multitesternya saya simpan dulu di sini. Nah, semoga aja kelihatan ya. Kita coba nyalakan lagi. Oke. Nah, teman-teman nanti lihat di bagian sini ya. Untuk kaki sini ada 2,5. Kaki nomor 2 ada. Nomor 3 ada. Nomor 4 ada. Nah, nomor 5 ini tidak ada ya, kosong ya. Nomor 6 ada. 7 ada. 8 ada. Nomor 9 juga ada. Nomor 10 ada. Nomor 11 ada. Nomor 12 juga ada. 13 ada. Di sini juga ada. Sini ada. Sini ada. Sini juga ada. Sini ada. Nah, di sini ada. Jadi satu kaki itu hilang. Kemudian untuk di bagian IC ini udah mulai terasa hangat ya. Jadi kita coba tes dulu untuk nyala kisaran 5 menit ya. Nanti kita tes suhunya. Ini sebelum 5 menit kita tes dulu berapa suhunya. Kita coba tembakan di sini. Ini kisaran di 38, 37, 38, 40. Nah, itu sampai 40 ya. Nah, ini memang sudah panas. Seharusnya normalnya itu untuk di sini suhunya harus sama dengan suhu ruangan ya. Kita cek untuk suhu ruangan di sini berapa. Nah, ini suhu ruangan di sini harusnya 28,9 atau kita perkirakan aja harusnya 30 ya, 30. Nah, kalau AC-nya normal harusnya ini tidak panas, tidak menghasilkan panas sama sekali ya. Jadi di sini sudah mulai panas. Kita coba cek lagi sampai 41, 42, 43. Dan ini kalau kita nyalakan sampai setengah jam ya, saya tes kemarin sampai setengah jam itu panasnya lebih dari 40 ya, sampai 43 sampai 45 ya. Nah, 42, nah itu ya sudah masuk 42. Nah, jadi ini AC sudah mulai panas. Dan nanti ini saya ganti dulu ya untuk bagian rotornya ini, karena memang rotor ini sudah ke bawah rusak gara-gara mungkin IC-nya ini rusak. Jadi jalur dari gulungan di sini juga sudah ada yang terputus. Jadi sekarang saya mau lepas dulu untuk bagian rotor di belakangnya ini. Nah, ini mau saya lepas menggunakan solder dan penghisap timah seperti ini ya. Maaf ya, ini suaranya saya dubbing karena di sini ada hidup musik, jadi takut kena copyright. Jadi suaranya saya hilangkan. Nah, ini sudah terlepas timahnya. Sekarang tinggal kita tarik seperti ini. Selanjutnya nanti saya akan ambil rotor yang baru ya. Tapi ini akan saya cek dulu untuk tahanan dari gulungannya ini.
Nah, di sini saya mau siapkan dulu untuk multimeternya, multitester ya. Nah, kita akan cek di bagian kaki-kakinya ini ada 4 buah kaki dan 2 yang sebelah kiri itu harus terhubung ya, dan harus ada tahanannya. Untuk multitesternya kita gunakan di skala pengukuran ohm. Di sini saya tes dulu untuk kaki yang sebelah bawah ini ya. Nah, di situ tidak ada pergerakan sama sekali di layar multimeter saya, berarti dipastikan putus. Dan yang satunya lagi juga tidak ada pergerakan. Nah, kalau kita sambungkan ini ada menunjukkan nilai ya. Nah, kalau seperti ini tidak ada, berarti fix ini sudah mati ya, atau sudah putus. Sekarang akan saya ambilkan untuk yang baru. Nah, ini saya coret dulu biar nantinya tidak tertukar. Jadi saya kasih tanda dulu, saya kasih tanda X ya. Nah, jadi ini untuk penggantinya, kita akan tes untuk gulungannya. Nah, ini bisa digunakan untuk Vario 125 Tekno ataupun Vario 150 LED all ya. Jadi sama untuk rotornya jenisnya. Nah, di sini ada tahanan sekitaran 229 ohm. Nah, ini menandakan bahwa gulungannya masih bagus. Kemudian yang satu lagi kita tes juga, dan ada juga tahanan 224 ohm ya. Jadi tahanannya bagus. Kalau kita sambungkan kiri dan kanan seperti ini, dia tidak boleh terhubung ya. Oke, berarti ini bagus. Nah, sekarang tinggal saya pasang dulu untuk di papan PCB-nya. Untuk pemasangannya teman-teman tinggal paskan saja ya di lubangnya seperti ini. Nah, sampai nanti kaki-kakinya itu masuk. Kemudian kita siapkan untuk timah dan solder. Jadi kita solder lagi kaki yang 4 buah ini. Nah, jadi kita beri timah di semua kakinya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini saya mau tes dulu. Jadi saya mau pasang dulu jarumnya. Ini kita tes pakai rotor yang baru ya, tapi IC-nya belum saya ganti. Nah, itu ada pergerakan ke atas. Nah, kemudian nanti kita coba sekali lagi, matikan dan hidupkan lagi. Nah, ini tidak ada gerak ya, padahal ini lampunya hidup loh. Nah, ini saya matikan lagi, saya nyalakan, gerak ke atas, tapi tidak kembali. Ini saya buka aja satu ya, biar bisa dilihat kalau LED-nya itu menyala. Nah, itu, nah geraknya jadi kacau ya. Saya nyalakan lagi dan masih sama error. Nah, kadang ini balik ke depan, berputar searah jarum jam ya. Kadang macet. Padahal ini kita menggunakan rotor baru ya. Saya coba terus berulang-ulang kali. Nah, ini normal. Seperti ini normal ya. Normalnya seperti ini. Kemudian saya matikan, saya nyalakan lagi. Naik, nah, tapi tidak mau turun ya. Nah, ini terjadi terus-terus seperti itu ya. Jadi kita coba tidak bisa ya. Nah, ini saya coba pasang LCD baru. Di sini LCD baru sudah terpasang, tapi di angka yang paling kiri ya, itu angkanya terputus. Nah, ini angkanya terputus. Nah, jadi yang seperti saya tunjukkan tadi ya di awal video tadi, kalau di bagian kakinya ini ada arus yang tidak masuk ke kaki LCD, dan di sini AC-nya terasa panas. Jadi di sini saya putuskan untuk melepas bagian IC-nya. Untuk soldernya teman-teman bisa pakai solder yang
model seperti ini, atau yang lancip seperti ini juga boleh ya. Jadi gimana nyamannya aja. Nah, saya sekarang mau coba menggunakan solder yang seperti pisau seperti ini ya, panjang ya, lebar ya tapaknya. Jadi untuk melepas IC itu ada banyak cara ya. Pertama kita bisa menggunakan solder atau blower. Kemudian di sini saya menggunakan solder dan saya kasih sedikit flux di bagian kaki-kakinya agar nanti timah-timah di bagian kakinya itu lebih mudah cair ya timahnya. Kalau untuk blower di sini saya pernah coba melakukannya, memang agak susah-susah gampang ya kalau kita belum terbiasa. Jadi kadang di PCB-nya sering gosong, sering terangkat. Jadi saya lebih nyaman menggunakan solder dengan cara seperti ini ya. Kita kasih timah banyak-banyak di semua kakinya. Nanti tinggal kita panasi untuk soldernya itu sekeliling ya. Jadi dengan cepat ya. Ini videonya saya memang sengaja saya percepat biar tidak panjang durasinya. Nah, jadi dipanasi seperti ini, ujung ke ujung semua sampai timahnya mencair ya di keempat sisinya ini. Memang prosesnya agak lama ya kalau tidak terbiasa ya. A few moments later. Oke, jadi untuk IC di sini sudah terlepas. Nah, ini IC yang rusaknya. Jadi ini nanti kita ganti dengan IC baru. Di sini sudah saya belikan IC barunya ya. Teman-teman yang mau pesen untuk link pembelian IC-nya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Nah, ini untuk jenis IC-nya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya untuk kodenya. Ini IC-nya untuk bagian kaki-kakinya ini. Teman-teman lihat, perhatikan ada titik ya tadi ya. Nanti posisi pemasangannya untuk yang ada titiknya itu di bagian atas ya. Ini saya bersihkan dulu untuk sisa-sisa dari timah sebelumnya. Jadi kita rapikan dulu sebelum kita melakukan pemasangan IC ya. Kalau ada timah yang terlalu berlebih itu kita ratakan dulu. Kalau sudah dirasa rata semua untuk kaki-kakinya, kemudian kita bersihkan. Di sini saya menggunakan thinner. Kalau ada alkohol itu lebih bagus ya. Menggunakan isopropil itu lebih bagus lagi. Saya udah pesan tapi barangnya belum sampai juga ya. Jadi saya menggunakan thinner ya. Nah, di sini kita bersihkan dulu biar jalurnya kelihatan ya. Kalau ada jalur yang terkelupas atau terbawa terangkat karena kita melakukan penyolderan tadi ya. Sekarang tinggal lanjut kita bersihkan ya dari sisa-sisa flux ataupun sisa thinner. Jangan dibiarkan mengotori komponen yang lain ya. Jadi kita benar-benar harus bersihkan dulu, baru nanti kita akan pasang. Nah, ini untuk IC-nya, untuk bagian titik ini posisinya nanti itu ada di bagian atas ya. Nah, ini ada tanda titik juga, jadi posisinya seperti ini nanti ya. Kemudian nanti tinggal kita paskan kaki-kakinya. Di sini di bawah saya alas dengan bekas oli ya, kemudian dikasih lampu di dalamnya, jadi tujuannya agar kelihatan jalur ya. Nah, ini kalau kita jauhkan dari lampu seperti ini, jalur yang di bawah itu tidak kelihatan. Kalau kita kasih lampu jadi lebih jelas ya kelihatannya. Jadi kita bisa mencari posisi yang pas untuk penyolderan nanti. Nah, kalau sudah pas seperti ini, nanti teman-teman tinggal panasi salah satu kakinya ya.
Jadi di sini saya mau siapkan dulu solderannya. Nah, ini bagian kaki-kakinya kita panasi seperti ini. Kita ambil salah satu sisi dulu ya. Kemudian nanti kita panasi sisi yang lainnya. Jadi ini keempat sisinya seperti ini kita panasi ya. Kalau seandainya nanti timahnya kurang atau kurang menempel, itu bisa ditambahkan. Kalau di sini saya sudah pas ya takaran timahnya. Jadi kaki-kakinya memang sudah pas di posisinya. Oke, kalau sudah selesai tinggal kita bersihkan sisa-sisa dari fluk ya, karena itu tadi saya kasih fluk juga. Nah, kita bersihkan, kemudian kita lap juga dengan tisu. Intinya kita harus bersihkan sampai benar-benar kering ya, jadi tidak ada sisa fluk ataupun dari sisa thinner ya. Nah, ini sudah siap, IC-nya sudah terpasang, dan ini IC lamanya. Untuk posisinya seperti itu ya, titiknya. Dan kita coba pasang dulu jarumnya. Jadi akan saya tes dulu. Untuk wiringnya teman-teman bisa lihat di layar ya, nanti saya tampilkan wiring untuk cara menghidupkannya. Kemudian ini saya pasang LCD baru ya. Jadi ini untuk rotor dan LCD sudah kita ganti baru juga. Jadi ada 3 komponen yang kita ganti, LCD, kemudian rotor, dan juga IC. Oh ya, satu lagi lampu LED-nya juga sudah kita ganti ya. Nah, ini sudah menyala ya, sudah bergerak. Kita coba matikan lagi dan nyalakan lagi. Bergerak ke arah jarum jam dan kembali lagi ke posisi 0 ya. Nah, itu yang dinamakan normal. Kemudian di bagian LCD juga tidak ada angka yang terputus ya. Nah, ini sudah bagus. Sekarang saya mau coba untuk speednya. Nah, untuk pinnya posisinya di nomor 2 dekat ground ya. Ini saya siapkan alat testernya. Jadi nanti teman-teman lihat di bagian jarum, kalau saya sambungkan, nah itu bergerak, itu sudah connect ya. Nah, nanti ini saya putar dulu, saya naikkan speednya. Nah, teman-teman nanti perhatikan di bagian LCD. Nah, ini angkanya sudah berubah ya. Tadi 82 ke 83. Nah, ini sudah masuk ke 84. Oke, berarti untuk bagian speed itu sudah oke. Nah, ini saya matikan memang dalam keadaan speed sedang jalan ya, jadi dia berhentinya di posisi dimana terakhirnya. Ini kalau kita matikan, kita hidupkan lagi, dia kembali normal lagi seperti itu ya. Oke ya, jadi sekarang saya mau rakit dulu. Ini casingnya juga mau saya bersihkan dulu, saya cuci. Untuk pasang casing ini tidak perlu saya videokan ya, nanti saya akan tes bagian BBM. Nah, ini sudah terpasang semuanya. Sekarang saya tes BBM dan posisinya di sini ya, di nomor 2 dekat plusnya ya. Tadi kalau untuk speed nomor 2 dekat ground, sekarang yang dekat plus itu untuk bagian BBM. Kita coba nyalakan, dan ini posisi BBM di full. Sekarang ini saya geser, mau saya turunkan ke posisi E nantinya ya. Jadi nanti akan berkurang satu kotak ya. Memang agak lama ya. Jadi kita akan tes sampai beberapa kotak aja. Sampai berapa kotak turunnya. Nah, ini sudah turun 1 kotak. Nanti turun 2 kotak dan seterusnya ya. Berarti dipastikan untuk bagian speed dan juga LCD ini sudah oke ya. Jadi video sudah bisa kita serahkan ke konsumennya. Oke ya, mungkin video saya kali ini saya akhiri dulu ya teman-teman, sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan, ya boleh ditinggalkan di kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas silakan. Untuk bahan-bahan yang saya beli, ini nanti saya simpan juga di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa cek ya di bagian deskripsi di bawah video nantinya.
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.